Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, bagaimana hatimu hancur saat orang yang mu sayangi diperas, saat keadilan terasa jauh, dan saat mereka yang seharusnya melindungi justru bertindak semena-mena. Seorang Jenderal Kopassus, yang setiap hari bertaruh nyawa demi negara, kini harus menghadapi musuh yang tidak terlihat di medan perang. Musuh itu ada di dalam institusi yang seharusnya menjaga hukum. Adiknya diperas, diminta uang jutaan rupiah hanya untuk mengambil motor yang sah miliknya. Rasa sakit dan amarah bercampur jadi satu. Namun ia datang dengan tenang, membawa ketegasan yang menusuk. Sebuah pelajaran mahal harus diberikan. Di tengah keramaian kantor polisi, seorang oknum yang angkuh tiba-tiba terhuyung, lalu dibanting ke lantai. Siapa pria yang berani berbuat ini? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alami. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Udara di luar kantor polisi terasa panas menyengat, lembab, dan sedikit berbau asap kendaraan yang hilir mudik tanpa henti di jalanan padat. Matahari siang menggantung tinggi di langit biru yang cerah, memancarkan sinarnya yang terik dan membakar kulit ke atas aspal jalanan yang menghitam. Sebuah mobil dinas berwarna hitam pekat, dengan plat nomor khusus yang menandakan kepemilikan tinggi dan penting, melaju perlahan, kemudian berbelok halus dan berhenti tepat di depan gerbang utama markas kepolisian sektor Cempaka Putih. Dari dalam mobil yang terlihat kokoh itu, seorang pria tegap dengan postur tubuh yang gagah dan penuh wibawa, melangkah keluar dengan tenang. Pria itu adalah Jenderal Rudi. Pakaiannya tidak mencolok, justru terlihat sederhana. Ia mengenakan kemeja polo berwarna biru tua yang pas di tubuhnya, memperlihatkan otot-otot yang terlatih, serta celana kain berwarna krem yang bersih dan rapi. Sepatu pantofel hitam yang ia kenakan terlihat mengkilap sempurna, seolah baru saja dipoles. Namun, ada sesuatu yang sangat berbeda dari caranya bergerak, caranya memandang, dan aura yang secara alami memancar dari dirinya yang segera menunjukkan bahwa ia bukan orang biasa. Langkahnya mantap dan penuh percaya diri, setiap gerakan tubuhnya terasa penuh perhitungan dan presisi, dan tatapannya tajam namun tetap tenang, mengamati sekeliling dengan cermat, seolah sedang melakukan pengintaian terhadap lingkungan baru. Ia adalah seorang jenderal komando pasukan khusus, atau yang lebih dikenal dengan Kopassus, sebuah unit elit di Angkatan Darat yang reputasinya sudah tidak perlu diragukan lagi di seluruh negeri. Disiplin yang ketat, integritas yang tak tergoyahkan, dan keberanian yang luar biasa adalah napas kehidupannya, prinsip yang selalu ia pegang teguh dalam setiap aspek kehidupannya, baik di medan perang maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jenderal Rudi melangkahkan kakinya menuju pintu masuk utama kantor polisi. Di pos jaga yang terletak di samping gerbang, seorang petugas polisi muda dengan seragam lengkap yang terlihat sedikit kusut, sedang duduk santai sambil asyik memainkan ponselnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi bosan dan kurang perhatian. Petugas itu tidak langsung menyadari kedatangan Jenderal Rudi yang berdiri diam di depannya. Jenderal Rudi tidak bersuara, tidak memanggil, hanya menunggu dengan sabar. Ia mengamati petugas muda itu, menilai sikapnya. Beberapa detik kemudian, petugas itu mengangkat kepalanya, seolah merasakan kehadiran seseorang yang mengawasinya. Matanya langsung bertemu pandang dengan tatapan tajam Jenderal Rudi. Ekspresinya yang tadinya santai langsung berubah menjadi sedikit terkejut. Kemudian ia segera menegakkan duduknya, mencoba memperbaiki postur tubuhnya yang tadinya malas-malasan. "Selamat siang, Jenderal," sapa petugas itu, sedikit terbata-bata karena rasa terkejut yang tiba-tiba melanda dirinya. Ia tidak mengenali Jenderal Rudi secara pribadi, tetapi seragam yang dikenakan oleh supir yang masih berada di dalam mobil, serta plat nomor khusus mobil itu yang menunjukkan hierarki tinggi, sudah cukup memberinya petunjuk yang jelas tentang identitas tamunya. Jenderal Rudi hanya mengangguk pelan sebagai balasan. "Siang, saya datang untuk mengambil motor adik saya yang ditahan saat razia beberapa waktu lalu." Suaranya terdengar berat dan tegas, namun tanpa sedikitpun emosi yang berlebihan. Petugas itu menggaruk kepalanya yang tidak gatal, menunjukkan kebingungan. "Oh, motor yang mana, Jenderal?" "Banyak sekali motor yang ditahan di sini. Kami menahan puluhan motor setiap hari." Motor metik berwarna hitam, atas nama Aditya Pratama. "Adik saya sudah mencoba mengurusnya, tetapi sepertinya ada sedikit kendala yang belum terselesaikan," jawab Jenderal Rudi dengan suara datar, tanpa sedikit pun nada keluhan atau kemarahan. Ia hanya menyampaikan fakta. "Baik, Jenderal. Mohon tunggu sebentar," kata petugas itu,
lalu ia meraih gagang telepon di mejanya. Ia menekan beberapa tombol, berbicara singkat dengan seseorang di ujung telepon, lalu meletakkan gagang telepon. "Silakan masuk, Jenderal. Petugas yang menangani bagian penahanan kendaraan akan segera datang menemui Anda di ruang tunggu." Jenderal Rudy mengangguk lagi, lalu melangkah masuk ke dalam gedung. Ruang tunggu kantor polisi itu tidak terlalu ramai seperti yang ia bayangkan. Ada beberapa warga yang sedang duduk di bangku-bangku, menunggu giliran atau mengurus berbagai keperluan. Bangku-bangku plastik berwarna biru tua tertata rapi di sepanjang dinding, meskipun beberapa di antaranya terlihat sudah sedikit usang. Dinding ruangan dicat dengan warna krem yang sudah sedikit kusam dan mengelupas di beberapa bagian, menunjukkan bahwa sudah lama tidak diperbarui. Aroma khas kantor polisi, perpaduan antara bau kertas yang lama, debu yang menempel di setiap sudut, dan sedikit bau rokok yang entah dari mana asalnya, tercium samar namun konsisten di udara, menciptakan suasana yang sedikit pengap. Jenderal Rudy memilih duduk di salah satu bangku kosong di sudut ruangan, jauh dari keramaian jika ada. Ia tidak mengeluarkan ponselnya, tidak mencoba mencari kesibukan lain untuk mengisi waktu. Ia hanya duduk tegak, dengan punggung lurus, memandang lurus ke depan, dengan kedua tangannya bertumpu di atas paha. Kesabarannya adalah bagian tak terpisahkan dari pelatihannya yang panjang dan keras, sebuah sifat yang telah teruji dalam berbagai situasi sulit dan berbahaya di medan tugas. Namun, di balik ketenangan lahiriahnya, ada sedikit kegelisahan yang ia rasakan. Bukan karena ia khawatir tidak bisa mengambil motor adiknya, ia tahu ia punya kemampuan untuk itu. Tetapi karena laporan yang ia terima dari adiknya. Aditya bercerita bahwa ada oknum polisi yang mempersulit proses pengambilan motor, bahkan mengisyaratkan adanya biaya tambahan yang tidak resmi, sebuah praktik yang sangat tidak ia sukai. Hal itulah yang memicu Jenderal Rudy untuk datang sendiri ke kantor polisi ini, tanpa mengirimkan ajudan atau bawahannya. Ia tidak bisa mentolerir tindakan semacam itu. Integritas adalah harga mati, terutama bagi aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki yang berat dan sedikit malas terdengar mendekat. Seorang polisi dengan pangkat Bribka berjalan mendekat. Namanya Bribka Haris. Penampilannya sedikit berantakan dan tidak profesional. Kemeja seragamnya tidak terlalu rapi. Beberapa kancing atas terbuka, memperlihatkan bagian dalam kaosnya, dan rambutnya terlihat sedikit acak-acakan, seolah baru bangun tidur atau tidak sempat menyisirnya dengan benar. Wajahnya menunjukkan ekspresi santai yang berlebihan, bahkan sedikit angkuh, seolah ia adalah penguasa di tempat itu. Ia membawa sebuah map berwarna coklat di tangan kirinya, yang ia ayun-ayunkan dengan gaya sembarangan. Bribka Haris berdiri di depan Jenderal Rudy, tanpa memberikan hormat atau sapaan yang selayaknya diberikan kepada seorang warga negara, apalagi kepada seseorang dengan aura seperti Jenderal Rudy. Ia hanya memandang Jenderal Rudy dari atas ke bawah, seolah menilai atau meremehkan. "Anda yang mau ambil motor?" Tanyanya dengan nada yang terdengar meremehkan dan sedikit menantang, seolah Jenderal Rudy adalah salah satu dari sekian banyak warga yang bermasalah. Jenderal Rudy mengangkat kepalanya, menatap lurus ke mata Bribka Haris. Tatapannya tajam, namun tenang. "Benar. Saya Rudy. Saya datang untuk mengambil motor adik saya, Aditya Pratama." Bribka Haris menyeringai tipis, sebuah senyuman yang tidak tulus dan terkesan merendahkan. "Oh, jadi Anda kakaknya Aditya, yang motornya ditahan karena tidak lengkap surat-suratnya, dan juga tidak menggunakan helm saat razia. Banyak sekali pelanggarannya, Pak. Seharusnya sudah tahu aturan lalu lintas." Jenderal Rudy tetap tenang, tidak terpancing emosi. "Adik saya sudah menjelaskan kepada saya. Ia mengakui kesalahannya, dan bersedia mengikuti prosedur yang berlaku. Bahkan ia sudah membayar denda tilang yang ditetapkan." "Denda tilang memang sudah dibayar," kata Bribka Haris, mengangguk-angguk kecil, namun dengan nada yang masih meremehkan. "Tapi motornya masih di sini. Ada beberapa prosedur lagi yang harus diselesaikan, Pak. Tidak semudah itu untuk mengeluarkan motor yang sudah masuk daftar hitam kami." "Prosedur apa lagi?" tanya Jenderal Rudy, suaranya tetap datar, namun ada nada penasaran yang tersembunyi. Bribka Haris membuka map di tangannya, pura-pura membaca beberapa lembar kertas di dalamnya, meskipun matanya tidak fokus pada tulisan apapun. "Begini, motor adik Anda ini, banyak sekali catatannya di sistem kami. Ada indikasi modifikasi yang tidak sesuai standar pabrikan, seperti knalpot yang bising dan spion yang tidak sesuai. Lalu, ada juga masalah teknis kecil yang kami temukan saat pemeriksaan lebih lanjut,
seperti lampu sein yang redup atau rem yang kurang pakem. Memang tidak terlalu besar, tapi tetap saja, itu butuh penanganan khusus sebelum bisa kami izinkan keluar. Jenderal Rudy menyimak setiap kata Bribka Haris dengan seksama. Ia tahu bahwa adiknya memang suka memodifikasi motornya, tetapi modifikasi yang dilakukan Aditya biasanya hanya sebatas kosmetik, seperti stiker atau warna cat, bukan yang melanggar aturan keselamatan atau teknis yang fatal. Ia merasa ada kejanggalan dalam penjelasan Bribka Haris. Apakah ada surat resmi mengenai temuan modifikasi atau masalah teknis itu? Dan apakah adik saya diberitahu saat motornya diperiksa lebih lanjut setelah ditahan? Bribka Haris tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sinis dan merendahkan. Oh, itu, biasanya kami langsung saja. Tidak perlu surat-surat resmi untuk hal seperti itu, Pak. Ini kan hanya prosedur internal kami. Lagi pula, ini kan demi keamanan pengendara juga. Kami hanya memastikan bahwa motor yang keluar dari sini sudah layak jalan dan tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Jadi, apa yang harus saya lakukan sekarang agar motor adik saya bisa keluar? Tanya Jenderal Rudy, suaranya sedikit lebih berat dari sebelumnya. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Cara bicara Bribka Haris yang bertele-tele, ekspresi wajahnya yang angkuh, dan nada suaranya yang meremehkan, semuanya mengindikasikan adanya niat yang tidak baik. Bribka Haris menutup mapnya dan menyandarkannya di sisi tubuhnya. Ia melipat kedua tangannya di dada, menatap Jenderal Rudy dengan pandangan menantang, seolah Jenderal Rudy adalah lawan yang harus ia taklukkan. Begini saja, Pak. Untuk motor yang sudah banyak kasusnya seperti ini, yang membutuhkan perhatian khusus dari kami, biasanya ada biaya administrasi tambahan. Untuk mempercepat proses, untuk memastikan semua beres tanpa hambatan, dan agar motornya bisa langsung keluar hari ini juga, tanpa perlu bolak-balik lagi. Biaya administrasi tambahan. Jenderal Rudy mengulang kata-kata itu, seolah memastikan ia tidak salah dengar. Sebuah kerutan kecil muncul di dahinya. Iya, biaya administrasi, Bribka Haris menegaskan, dengan senyum tipis yang semakin terlihat angkuh dan licik. Anggap saja sebagai biaya jasa. Tidak terlalu besar kok, Pak. Cukup 1 juta rupiah saja. Dengan begitu, semua akan beres dalam hitungan jam. Seketika, suasana di ruang tunggu terasa berubah drastis. Jenderal Rudy tidak lagi merasa panas atau gerah oleh teriknya matahari di luar. Dingin menjalar di dalam dirinya, tetapi itu bukan dingin karena kedinginan, melainkan dinginnya amarah yang terkontrol, sebuah amarah yang membara namun tersembunyi di balik ketenangan yang mengerikan. Matanya menajam, menatap Bribka Haris dengan sorot yang bisa membuat siapa saja gentar dan lari ketakutan. Namun, Bribka Haris, dalam kesombongannya yang buta, tidak menyadari perubahan itu. Ia justru terlihat bangga dengan dirinya sendiri, seolah berhasil menekan orang di depannya dan sebentar lagi akan mendapatkan uang yang ia inginkan. 1 juta rupiah? Tanya Jenderal Rudy lagi. Suaranya kali ini terdengar sangat rendah, hampir seperti bisikan yang menakutkan. Namun, bisikan itu mengandung ancaman yang jelas, sebuah peringatan yang seharusnya bisa dipahami oleh siapa saja yang memiliki sedikit kepekaan. Betul sekali, Pak. 1 juta rupiah. Nanti motornya langsung saya keluarkan. Tidak perlu menunggu lama lagi. Tidak perlu repot mengurus ini itu, kata Bribka Haris. Ia bahkan mengulurkan tangannya dengan telapak tangan terbuka, seolah mengharapkan uang itu segera berpindah tangan ke dirinya. Jenderal Rudy tidak bergerak sedikit pun. Ia tidak mengulurkan tangannya untuk bersalaman, tidak mengeluarkan dompetnya dari saku celana. Ia hanya terus menatap Bribka Haris dengan pandangan yang menusuk. Beberapa warga yang tadinya sibuk dengan urusan masing-masing, kini mulai memperhatikan percakapan mereka. Mereka bisa merasakan ketegangan yang tiba-tiba menyelimuti ruangan, sebuah ketegangan yang tidak biasa di kantor polisi itu. Beberapa orang bahkan menghentikan aktivitas mereka dan mulai berbisik-bisik, penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Apakah ini prosedur resmi di kantor polisi ini? Tanya Jenderal Rudy, dengan nada yang sangat tenang, terlalu tenang, seolah ia sedang bertanya tentang cuaca. Namun, ada kekuatan yang tersembunyi di balik ketenangan itu. Bribka Haris terkekeh lagi, tawa sinisnya kembali terdengar. Resmi tidaknya itu relatif, Pak. Yang penting kan motornya bisa keluar. Daripada Bapak menunggu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, mengurus ini itu, bolak-balik ke sini. Waktu Bapak kan pasti berharga, tidak bisa disia-siakan untuk hal-hal sepele seperti ini. Jenderal Rudy berdiri dari duduknya. Gerakannya lambat, terkontrol, tetapi setiap ototnya terasa tegang dan siap siaga.
Ia lebih tinggi dari Bribka Haris, dan ketika ia berdiri, Bribka Haris harus sedikit mendongak untuk menatapnya. Aura Jenderal Rudy, yang tadinya tersembunyi di balik pakaian sipilnya yang sederhana, kini mulai terpancar jelas dan kuat. Ia adalah seorang jenderal, seorang prajurit sejati yang telah melewati berbagai medan pertempuran. Dan di hadapannya, ada seorang oknum polisi yang dengan berani mencoba memeras sebuah tindakan yang sangat ia benci. Jadi, Anda meminta uang dari saya, di dalam kantor polisi ini, di hadapan banyak orang, untuk mengembalikan motor adik saya yang sudah memenuhi semua prosedur dan membayar denda yang sah? Tanya Jenderal Rudy. Setiap kata diucapkan dengan penekanan yang kuat, seolah ia sedang menginterogasi seorang tawanan. Bribka Haris merasa sedikit tidak nyaman dengan tatapan Jenderal Rudy yang menusuk, tetapi ia mencoba menutupi rasa tidak nyamannya itu dengan sikap yang lebih angkuh lagi. Ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan orang lain. Bukan meminta, Pak. Ini hanya biaya jasa, agar semua lancar dan cepat. Bapak kan orangnya sibuk, pasti tidak mau repot dengan birokrasi yang panjang. Jenderal Rudy menghela napas panjang. Itu adalah napas terakhir dari kesabarannya yang telah ia latih selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun ia mengabdi untuk negara. Ia selalu menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Melihat seorang aparat penegak hukum, yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat dan penegak keadilan, justru bertindak sewenang-wenang dan mencoba memeras, adalah hal yang sangat tidak bisa ia terima. Ia telah melihat banyak hal di medan perang, menghadapi musuh yang nyata dan terlihat jelas. Tapi musuh yang merusak dari dalam, seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang, jauh lebih berbahaya dan merusak fondasi negara. Anda tahu siapa saya? Jenderal Rudy bertanya. Suaranya kini tidak lagi tenang, tetapi penuh otoritas dan kekuasaan yang tak terbantahkan. Bribka Haris mengangkat alisnya, masih dengan ekspresi angkuh. Tidak perlu tahu, Pak. Yang penting, saya tahu Bapak mau ambil motor adik Bapak, dan saya bisa bantu Bapak untuk itu, dengan sedikit jasa. Pada saat itulah, Jenderal Rudy memutuskan bahwa kata-kata saja tidak akan cukup untuk memberikan pelajaran kepada orang seperti Bribka Haris. Pelajaran harus diberikan, dan itu harus berupa pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan oleh Bribka Haris seumur hidupnya. Ia tidak akan menggunakan kekerasan yang berlebihan hingga melukai fatal, tetapi ia akan memastikan bahwa pesan itu tersampaikan dengan jelas dan tegas, tanpa keraguan. Dengan gerakan yang sangat cepat dan terlatih, nyaris tidak terlihat oleh mata biasa karena kecepatan dan presisinya, tangan kanan Jenderal Rudy bergerak. Ia mencengkeram erat kerah baju seragam Bribka Haris. Cengkeraman itu sangat kuat, membuat Bribka Haris sedikit terangkat dari lantai dan wajahnya langsung memerah karena tercekik dan terkejut. Bribka Haris terkejut bukan kepalang. Matanya membelalak lebar, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia tidak menyangka akan ada reaksi fisik seperti ini dari seorang warga sipil. Apa-apaan ini, Pak? Lepaskan saya, teriak Bribka Haris, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman kuat Jenderal Rudy, namun usahanya sia-sia. Jenderal Rudy tidak menggubris teriakannya. Ia menarik Bribka Haris mendekat ke arahnya. Lalu dengan gerakan memutar yang presisi dan telah ia pelajari dalam pelatihan Kopassus, ia membanting Bribka Haris ke lantai. Bukan bantingan yang keras hingga melukai fatal, tetapi cukup untuk membuat Bribka Haris terhuyung dan terjatuh dengan punggung menghantam lantai dengan suara yang cukup keras. Suara benturan itu cukup keras, menarik perhatian semua orang di ruangan, membuat mereka terkesiap. Seluruh ruang tunggu hening seketika. Semua mata tertuju pada Jenderal Rudy yang berdiri tegak dan Bribka Haris yang kini terbaring di lantai, terengah-engah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Wajah Bribka Haris kini bukan lagi angkuh dan sombong, melainkan penuh dengan rasa terkejut, malu, dan sedikit ketakutan yang mulai menjalar. Ia merasa dipermalukan di depan banyak orang. Jenderal Rudy berdiri tegak di atas Bribka Haris. Ia tidak menunjukkan ekspresi amarah yang meledak-ledak, tetapi ketenangan yang mengerikan, sebuah ketenangan yang lebih menakutkan daripada amarah yang membabi buta. Anda seorang polisi, katanya, suaranya rendah dan tajam, menusuk ke dalam telinga Bribka Haris, seolah setiap kata adalah bilah pisau. Anda bersumpah untuk melindungi dan melayani masyarakat. Anda bersumpah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Tapi apa yang Anda lakukan? Anda mencoba memeras warga yang tidak berdaya. Anda mencoreng nama baik institusi ini, institusi yang seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban. Bribka Haris mencoba bangkit, tetapi Jenderal Rudy meletakkan kakinya dengan ringan di dada Bribka Haris, cukup untuk menahannya agar tidak bisa bergerak dengan mudah. Gerakan itu menunjukkan kontrol yang luar biasa,
bukan kekejaman. Ia tidak ingin melukai, hanya ingin memberikan pelajaran. Lepaskan saya, Pak. Anda melakukan penyerangan terhadap petugas. Ini adalah tindak pidana. Bribka Haris berteriak. Suaranya sedikit panik dan penuh amarah yang bercampur rasa takut. Penyerangan. Jenderal Rudi mengulang kata itu dengan nada sinis. Saya sedang memberikan pelajaran. Pelajaran tentang integritas, tentang kehormatan, tentang bagaimana seorang aparat penegak hukum seharusnya bersikap dan bertindak di hadapan masyarakat. Para petugas polisi lain yang berada di sekitar, serta warga sipil yang menunggu, kini berada dalam kebingungan dan ketakutan yang mendalam. Beberapa petugas muda yang melihat kejadian itu, segera meraih hati mereka, memanggil bantuan dari unit lain, atau melaporkan kejadian kepada atasan mereka. Suasana di kantor polisi yang tadinya tenang dan cenderung santai, kini berubah menjadi tegang dan mencekam, seolah ada bom waktu yang siap meledak. Beberapa polisi berseragam lengkap, termasuk 2 orang yang membawa senjata laras panjang yang siap siaga, segera berlari mendekat ke lokasi kejadian. Mereka melihat Bribka Haris terkapar di lantai, dan seorang pria sipil berdiri di atasnya dengan tenang. Mereka segera mengarahkan senjata mereka ke arah Jenderal Rudi, siap untuk bertindak jika ada perlawanan. Jangan bergerak, angkat tangan, teriak salah satu petugas dengan suara lantang, mencoba menguasai situasi. Jenderal Rudi tidak menunjukkan tanda-tanda takut sedikit pun. Ia tetap berdiri tegak, memandang lurus ke arah petugas yang mengarahkan senjata kepadanya, seolah senjata itu hanyalah mainan. Ia mengangkat satu tangannya, bukan tanda menyerah, melainkan tanda untuk meminta mereka tenang dan tidak panik. Saya datang ke sini dengan baik-baik, kata Jenderal Rudi. Suaranya kini lebih keras agar bisa didengar oleh semua orang yang hadir dan memahami situasinya. Saya datang untuk mengambil hak adik saya yang motornya ditahan. Tapi oknum ini mencoba memerah saya, meminta uang yang tidak ada dalam prosedur resmi. Dia siapa? Haris? Tanya seorang petugas lain kepada Bribka Haris yang masih terengah-engah di lantai, mencoba bangkit. Saya tidak tahu, Komandan. Dia tiba-tiba menyerang saya tanpa alasan yang jelas. Jawab Bribka Haris, mencoba memutarbalikkan fakta, meskipun ia tahu ia berada dalam masalah besar. Jenderal Rudi menghela napas panjang. Ia tahu bahwa situasi ini akan menjadi semakin rumit jika tidak segera ada yang bertindak dengan kepala dingin. Ia memutuskan untuk mengeluarkan identitasnya. Dengan gerakan yang terkontrol dan tenang, ia mengambil dompet dari saku celananya, lalu mengeluarkan sebuah kartu identitas militer yang terlihat resmi dan penting. Ia menunjukkan kartu itu kepada petugas yang paling dekat dengannya, membiarkan petugas itu membaca pangkat dan namanya. Petugas yang melihat kartu identitas itu langsung terkejut. Matanya membelalak lebar, tidak percaya. Dengan apa yang ia lihat, ia melihat pangkat tinggi yang tertera di kartu itu, lalu menatap Jenderal Rudi dengan pandangan tidak percaya dan penuh rasa hormat yang mendalam. Jenderal Rudi. Kopassus? Bisiknya. Suaranya bergetar, hampir tidak terdengar, namun cukup untuk didengar oleh rekan-rekannya di dekatnya. Mendengar kata Jenderal dan Kopassus yang diucapkan oleh rekan mereka, petugas lain yang tadinya mengarahkan senjata, langsung menurunkan senjata mereka perlahan, satu persatu. Wajah mereka yang tadinya tegang kini berubah pucat pasi, menyadari bahwa mereka baru saja mengarahkan senjata kepada seorang jenderal. Mereka tahu bahwa ini bukan orang sembarangan. Seorang Jenderal Kopassus, yang dikenal dengan kedisiplinan dan kekuatannya yang luar biasa, tidak akan bertindak tanpa alasan yang sangat kuat. Jenderal Rudi menyingkirkan kakinya dari dada Bribka Haris. Ia tidak lagi menahan Bribka Haris. Bribka Haris segera bangkit. Wajahnya masih memerah karena marah, malu, dan ketakutan yang luar biasa. Namun, ia tidak berani lagi melawan atau berbicara kasar. Ia hanya berdiri menunduk, menyadari kesalahannya. Saya datang sebagai warga negara biasa, kata Jenderal Rudi, suaranya kembali datar dan tenang, tetapi penuh wibawa dan otoritas yang tak terbantahkan. Saya berharap bisa menyelesaikan masalah ini dengan prosedur yang benar dan sesuai hukum. Tapi oknum ini, Bribka Haris, mencoba memerah saya. Dia meminta uang 1 juta rupiah untuk mengembalikan motor adik saya, padahal semua denda sudah dibayar. Para petugas yang mendengar penjelasan Jenderal Rudi saling pandang dengan tatapan cemas. Mereka tahu bahwa tindakan Bribka Haris adalah pelanggaran serius terhadap kode etik dan hukum. Mereka juga tahu bahwa seorang Jenderal Kopassus tidak akan berbohong atau mengada-ada. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki yang tergesa-gesa dan berat terdengar dari arah dalam kantor.
Seorang pria parubaya dengan seragam lengkap yang terlihat rapi dan bersih, dengan bintang 2 di kerahnya yang mengkilap, berlari mendekat. Ia adalah Komisaris Polisi Budi Santoso, Kapolsek Cempaka Putih. Wajahnya terlihat khawatir dan sedikit panik. Ia sudah mendengar laporan awal tentang keributan dan penyerangan terhadap petugas di ruang tunggu. Kapolsek Budi segera tiba di lokasi kejadian. Matanya langsung tertuju pada Jenderal Rudi yang berdiri tenang, lalu pada Bribka Haris yang terlihat berantakan dan menunduk. Ia tidak mengenali Jenderal Rudi secara langsung, tetapi melihat para anak buahnya yang terlihat tegang, pucat, dan hormat, ia tahu bahwa pria sipil ini bukan orang biasa. "Ada apa ini?" tanya Kapolsek Budi. Suaranya sedikit meninggi, mencoba menguasai situasi yang kacau. "Kenapa ada keributan di sini? Siapa yang berani membuat masalah di kantor saya?" Salah satu petugas yang tadi melihat kartu identitas Jenderal Rudi segera mendekat ke Kapolsek Budi dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Wajah Kapolsek Budi langsung berubah drastis. Dari khawatir, menjadi sangat terkejut, lalu pucat pasi, seolah ia baru saja melihat hantu. Ia segera mengalihkan pandangannya ke Jenderal Rudi dengan tatapan hormat yang mendalam. Kapolsek Budi segera melangkah maju, menghadap Jenderal Rudi. Ia memberikan hormat dengan gerakan yang sempurna dan penuh rasa hormat, seolah ia sedang memberikan hormat kepada atasannya sendiri. "Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Jenderal. Saya Kompol Budi Santoso, Kapolsek Cempaka Putih. Saya tidak tahu ada jenderal yang berkunjung ke sini. Kami tidak menerima pemberitahuan sebelumnya." Jenderal Rudi membalas hormat Kapolsek Budi dengan anggukan kepala yang singkat. "Tidak perlu terlalu formal, Komandan. Saya datang sebagai warga negara biasa yang ingin mengambil motor adiknya. Saya tidak ingin merepotkan." "Motor adik Jenderal?" Kapolsek Budi mengerutkan kening, lalu menatap Bribka Haris dengan tatapan tajam yang penuh amarah. "Haris, apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan kepada saya sekarang juga." Bribka Haris, yang tadinya merasa di atas angin karena ada atasannya, kini menjadi sangat gugup. Ia mencoba menjelaskan, tetapi kata-katanya terdengar terbata-bata dan tidak jelas. "Itu, Komandan, motornya banyak masalah, jadi saya minta biaya administrasi." "Biaya administrasi apa, Haris?" Suara Kapolsek Budi meninggi, penuh kemarahan. "Tidak ada biaya administrasi tambahan di luar prosedur resmi. Anda mencoba memeras Jenderal? Anda gila." Kapolsek Budi tidak menunggu jawaban dari Bribka Haris. Ia sudah tahu apa yang terjadi. Ia tahu reputasi Bribka Haris yang memang sering bermain-main dengan prosedur dan mencoba mencari keuntungan pribadi dari warga yang tidak tahu. Tapi ia tidak menyangka Haris akan berani melakukan hal itu kepada seorang jenderal, seorang petinggi militer yang sangat dihormati. Kapolsek Budi berbalik menghadap Jenderal Rudi. Wajahnya menunjukkan penyesalan yang mendalam dan rasa malu yang luar biasa. "Jenderal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perilaku anak buah saya. Saya tidak membenarkan tindakan seperti ini. Ini adalah pelanggaran serius terhadap kode etik kepolisian dan sumpah jabatan kami." Jenderal Rudi memandang Kapolsek Budi dengan tatapan serius. "Komandan, saya datang ke sini bukan untuk membuat keributan atau mencari masalah. Saya datang karena adik saya sudah mencoba mengurus motornya, sudah membayar denda tilang yang sah, tetapi oknum ini justru mempersulit dan meminta uang. Saya tidak bisa membiarkan hal seperti ini terjadi. Ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Anda, institusi yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom." "Saya sangat memahami, Jenderal," kata Kapolsek Budi, suaranya terdengar tulus dan penuh penyesalan. "Saya akan segera menindaklanjuti masalah ini dengan serius. Haris, Anda ikut saya ke ruangan sekarang juga. Anda akan mempertanggungjawabkan perbuatan Anda." Bribka Haris menundukkan kepalanya, tidak berani menatap atasannya. Ia tahu bahwa karirnya di kepolisian sudah di ujung tanduk, bahkan mungkin sudah berakhir. Ia mengikuti Kapolsek Budi dengan langkah gontai, seolah setiap langkah terasa berat dan penuh penyesalan. Kapolsek Budi kemudian menugaskan seorang petugas lain untuk segera mengurus motor adik Jenderal Rudi. "Segera keluarkan motornya. Pastikan tidak ada biaya apapun di luar denda tilang yang sudah dibayarkan. Dan pastikan motornya dalam kondisi baik, tidak ada kerusakan atau kekurangan." Petugas itu mengangguk patuh, lalu segera berlari menuju area penyimpanan kendaraan yang terletak di belakang kantor. Jenderal Rudi tetap berdiri di tempatnya, mengamati situasi dengan tenang. Ia merasa sedikit lega. Setidaknya,
Kapolsek Budi bertindak cepat dan tegas. Ini menunjukkan bahwa masih ada integritas di dalam institusi kepolisian, meskipun ada oknum-oknum yang mencoba merusaknya dari dalam. Beberapa menit kemudian, petugas yang ditugaskan Kapolsek Budi kembali membawa kunci motor dan surat-surat yang diperlukan. Di belakangnya, seorang petugas lain mendorong motor metik berwarna hitam yang dimaksud. Motor itu terlihat bersih, tidak ada tanda-tanda kerusakan, dan semua bagiannya tampak lengkap. "Ini motornya, Jenderal," kata petugas itu, menyerahkan kunci dan surat-suratnya dengan hormat. "Semua sudah beres, tidak ada masalah lagi." Jenderal Rudi menerima kunci dan surat-surat itu. Ia memeriksa sebentar, memastikan semuanya lengkap dan sesuai. "Terima kasih," katanya kepada petugas itu, dengan nada yang ramah. Petugas itu mengangguk. "Sama-sama, Jenderal. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami sangat menyesal." "Jenderal." Rudi mengangguk lagi. Ia kemudian melangkah menuju motor adiknya. Ia menyalakan mesinnya. Suara mesinnya terdengar normal dan halus. Ia memegang setang motor, merasakan tekstur gripnya yang sedikit kasar. Motor ini adalah hadiah ulang tahun untuk Aditya beberapa tahun lalu, dan Aditya sangat menyayanginya, merawatnya dengan baik. Tidak lama setelah itu, Kapolsek Budi kembali. Wajahnya masih terlihat serius, tetapi ada sedikit kelegaan di matanya. "Jenderal, saya sudah menindak Bribka Haris. Dia akan kami proses secara internal dengan sangat tegas, dan akan kami berikan sanksi yang berat. Mungkin akan dicopot dari jabatannya, bahkan bisa saja dipecat dari kepolisian. Kami tidak akan mentolerir tindakan seperti itu." Jenderal Rudi menatap Kapolsek Budi. "Saya harap begitu, Komandan. Tindakan seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ini merusak citra aparat penegak hukum di mata masyarakat dan bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan." "Saya setuju sepenuhnya, Jenderal," kata Kapolsek Budi, suaranya terdengar tulus. "Saya sangat berterima kasih atas kunjungan Jenderal. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kami semua di sini. Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan hal serupa tidak terulang lagi di masa depan." "Baiklah, Komandan." Jenderal Rudi mengangguk. "Saya kira urusan saya sudah selesai di sini. Saya permisi." "Silakan, Jenderal." Kapolsek Budi memberikan hormat lagi. "Hati-hati di jalan. Semoga perjalanan Jenderal lancar." Jenderal Rudi tidak lagi menaiki mobil dinasnya. Ia memutuskan untuk mengendarai motor adiknya sendiri. Ia ingin merasakan langsung kondisi motor itu, dan juga ingin merasakan hembusan angin jalanan setelah ketegangan yang ia alami di kantor polisi. Supirnya mengikutinya dari belakang dengan mobil dinas, menjaga jarak aman. Ia melaju keluar dari gerbang kantor polisi. Di sepanjang jalan yang ramai, ia memikirkan kejadian yang baru saja berlalu. Ia tidak menyesali tindakannya sedikit pun. Ia percaya bahwa setiap tindakan sewenang-wenang harus ditindak tegas, tanpa pandang bulu. Sebagai seorang prajurit, ia dilatih untuk menegakkan kebenaran, untuk melindungi yang lemah, dan untuk melawan ketidakadilan dalam bentuk apapun. Meskipun ia tidak lagi berada di medan perang yang sesungguhnya, pertempuran melawan korupsi dan penyalahgunaan wewenang adalah pertempuran yang tak kalah pentingnya, bahkan mungkin lebih penting untuk masa depan bangsa. Jenderal Rudi mengendarai motor itu dengan kecepatan sedang, menikmati perjalanan. Pikirannya melayang pada adiknya, Aditya. Aditya adalah seorang mahasiswa tingkat akhir yang cerdas, tetapi terkadang sedikit ceroboh dan kurang hati-hati dalam beberapa hal. Ia sangat menyayangi adiknya, dan ia tidak ingin adiknya, atau siapapun warga negara lain, menjadi korban dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan merusak citra negara. Ia tiba di rumah adiknya. Aditya sudah menunggunya di teras dengan wajah cemas dan khawatir. Ketika melihat Jenderal Rudi datang mengendarai motornya sendiri, wajah cemas itu langsung berubah menjadi lega dan gembira. Ia berlari mendekat. "Bang Rudi," seru Aditya, berlari mendekat. "Motornya sudah keluar? Wah, abang memang hebat. Saya tidak menyangka bisa secepat ini." Jenderal Rudi tersenyum tipis. "Sudah, lain kali lebih hati-hati. Jangan melanggar aturan lagi. Patuhi peraturan lalu lintas." Aditya mengangguk-angguk dengan semangat. "Siap, Bang. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi, Bang, bagaimana abang bisa mengeluarkan motornya? Apa abang sempat ribut di sana? Saya dengar dari teman-teman kalau mengurus motor yang ditahan itu sangat sulit." Jenderal Rudi hanya mengangkat bahu,
tidak ingin menjelaskan detailnya. Ada sedikit diskusi, tapi semuanya sudah beres. Yang penting, kamu belajar dari kesalahan ini dan tidak mengulanginya lagi. Aditya memeluk Jenderal Rudy erat, menunjukkan rasa terima kasih yang mendalam. Terima kasih banyak, Bang. Saya tidak tahu harus berbuat apa kalau tidak ada Abang. Abang penyelamat saya. Sama-sama, kata Jenderal Rudy, menepuk punggung adiknya. Sudah sana, simpan motornya di garasi. Dan jangan lupa, periksa lagi kelengkapannya. Pastikan semuanya berfungsi dengan baik. Aditya segera membawa motornya masuk ke garasi dengan wajah berseri-seri. Jenderal Rudy memandang adiknya dengan bangga. Ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Ia tidak hanya mengembalikan hak adiknya, tetapi juga memberikan pelajaran penting kepada seorang oknum yang menyalahgunakan wewenangnya. Ini adalah bagian dari pengabdiannya kepada negara, dalam bentuk yang berbeda, namun dengan tujuan yang sama, menegakkan keadilan dan kebenaran. Ia kembali ke mobil dinasnya, dan supirnya segera membukakan pintu. Ia masuk ke dalam mobil, dan mobil itu pun melaju meninggalkan rumah Aditya, kembali menuju markasnya. Perjalanan pulang terasa lebih ringan. Beban di hatinya telah terangkat. Ia tahu bahwa satu pertempuran kecil telah dimenangkan, dan ia berharap ini akan menjadi pengingat bagi mereka yang lain, bahwa keadilan akan selalu mencari jalannya, tidak peduli seberapa sulit rintangannya. Setiap detail dari kejadian hari itu masih jelas dalam benaknya. Dari panasnya udara di luar kantor polisi, hingga aroma khas di dalam ruang tunggu yang pengap. Dari wajah angkuh Bribka Haris, hingga ekspresi panik Kapolsek Budi. Semua itu adalah bagian dari sebuah pengalaman yang tidak akan ia lupakan. Ia memejamkan mata sejenak, merasakan getaran halus mobil yang melaju. Pengabdiannya kepada negara tidak hanya terbatas pada medan perang atau barak militer. Pengabdian adalah tentang menjaga nilai-nilai luhur, tentang memastikan keadilan ditegakkan, bahkan dalam urusan sekecil apapun. Ini adalah tugas mulia yang harus diemban oleh setiap aparat negara, tanpa terkecuali. Ia tahu bahwa perjuangan melawan korupsi dan penyalahgunaan wewenang adalah perjuangan yang panjang, namun ia tidak akan pernah lelah untuk melawannya. Ia akan selalu berdiri tegak, demi bangsa dan negara yang ia cintai. Setiap langkahnya adalah bagian dari sumpah setia yang telah ia ucapkan. Ia kembali mengenang percakapannya dengan Bribka Haris. Kata-kata, biaya administrasi tambahan, dan 1 juta rupiah masih terngiang di telinganya. Betapa mudahnya seorang oknum bisa menyelewengkan wewenang demi keuntungan pribadi, tanpa memikirkan dampak yang lebih luas terhadap kepercayaan masyarakat. Jenderal Rudy tahu bahwa tindakan kecil seperti itu bisa merusak fondasi kepercayaan publik terhadap institusi negara. Jika masyarakat tidak lagi percaya kepada aparat penegak hukum, maka anarki dan ketidakpastian akan merajalela. Itulah sebabnya ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus bertindak. Tindakannya terhadap Bribka Haris memang fisik, namun ia melakukannya dengan perhitungan yang matang. Ia tidak ingin melukai Haris secara parah, hanya ingin memberikan kejutan yang cukup untuk menyadarkannya, sebuah pelajaran yang menohok dan tak terlupakan. Sebagai seorang prajurit Kopassus, ia telah dilatih untuk mengendalikan diri dan kekuatannya. Setiap gerakan memiliki tujuan. Cengkeraman pada kerah baju, bantingan yang terukur, penahanan dengan kaki, semuanya adalah bagian dari seni bela diri yang ia kuasai, digunakan bukan untuk menyakiti, melainkan untuk menguasai dan memberikan pesan. Reaksi para petugas lain juga menjadi perhatiannya. Ada yang panik, ada yang mengarahkan senjata, namun pada akhirnya, mereka semua menunjukkan rasa hormat dan patuh begitu identitasnya terungkap. Ini menunjukkan bahwa pangkat dan jabatan memang memiliki pengaruh, namun lebih dari itu. Integritas dan keberanian untuk bertindak benar adalah yang paling penting. Kapolsek Budi, dengan segala kepanikannya, pada akhirnya menunjukkan sikap yang benar dan tegas. Itu adalah harapan Jenderal Rudy, bahwa masih ada pemimpin yang peduli dan mau membersihkan institusinya dari oknum-oknum yang merusak. Motor Aditya, itu bukan sekadar kendaraan, melainkan simbol. Simbol dari hak warga negara yang harus dilindungi, bukan diperas. Simbol dari ketidakadilan yang harus dilawan. Dan Jenderal Rudy, sebagai seorang kakak dan seorang jenderal, merasa bertanggung jawab untuk melindungi simbol itu. Ia teringat senyum lega Aditya ketika melihat motornya kembali. Senyum itu adalah penghargaan terbesar baginya. Lebih dari medali atau penghargaan militer, senyum itu menunjukkan bahwa ia telah berhasil menunaikan tugasnya sebagai pelindung.
Mobil dinasnya melaju melewati jalan-jalan yang kini mulai dipenuhi dengan lampu-lampu kota yang menyala. Hari mulai gelap, namun semangat Jenderal Rudy tidak meredup. Ia tahu bahwa ia akan terus berjuang untuk kebenaran dalam kapasitas apapun yang ia miliki. Ia akan selalu menjadi benteng terakhir bagi keadilan, bagi kehormatan bangsa dan negara. Tugasnya sebagai seorang Jenderal Kopassus tidak pernah berakhir, bahkan ketika ia mengenakan pakaian sipil. Ia adalah penjaga, pelindung, dan penegak kebenaran dimanapun ia berada. Ia memikirkan Aditya lagi. Aditya adalah representasi dari generasi muda yang harus dilindungi dari praktik-praktik kotor. Ia harus dibiarkan tumbuh dalam lingkungan yang adil dan bersih, agar kelak ia bisa menjadi penerus yang baik. Jenderal Rudy merasa tanggung jawabnya tidak hanya kepada negara, tetapi juga kepada keluarganya, kepada adiknya yang ia sayangi. Ia ingin Aditya melihat bahwa kebenaran akan selalu menang, bahwa integritas adalah nilai yang harus dijunjung tinggi. Perjalanan ke markas terasa panjang, namun Jenderal Rudy tidak merasa bosan. Ia menggunakan waktu itu untuk merenung, untuk mengevaluasi, untuk memperkuat tekadnya. Ia tahu bahwa kasus Bribka Haris hanyalah satu dari sekian banyak kasus serupa yang mungkin terjadi di seluruh negeri. Ia tidak bisa menangani semuanya, tetapi ia bisa memberikan contoh. Contoh tentang bagaimana seorang pemimpin harus bertindak ketika melihat ketidakadilan. Contoh tentang bagaimana seorang warga negara harus berani melawan penyelewengan. Ia memejamkan mata lagi, menarik napas dalam-dalam. Aroma khas mobil dinasnya, perpaduan antara kulit jok dan pengharum ruangan yang samar, memenuhi indera penciumannya. Ia merasa lelah, namun puas. Lelah karena ketegangan yang ia alami, namun puas karena telah melakukan hal yang benar. Ia adalah Jenderal Rudy, seorang Kopassus, dan hari ini, ia telah kembali menunaikan tugasnya dalam sebuah pertempuran kecil yang memiliki makna besar. Sebuah pertempuran untuk integritas, untuk keadilan, dan untuk kehormatan. Ia percaya pada Allah, bahwa setiap perbuatan baik akan selalu mendapat balasan yang baik pula, dan setiap kejahatan akan mendapatkan ganjarannya. Ia hanya menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dan abdi negara. Alhamdulillah, semua berakhir dengan baik. Sesampainya di markas, ia disambut oleh ajudannya. Ia memberikan instruksi singkat, lalu melangkah menuju ruangannya. Di dalam ruangannya, ia duduk di kursi kerjanya, memandang keluar jendela. Langit sudah sepenuhnya gelap, bertaburan bintang-bintang yang berkelip. Kota di bawahnya tampak tenang, namun ia tahu bahwa di balik ketenangan itu, selalu ada perjuangan yang tak henti-hentinya. Perjuangan untuk menjaga ketertiban, untuk menegakkan hukum, dan untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan haknya. Ia adalah bagian dari perjuangan itu, dan ia akan terus melanjutkannya sampai akhir hayatnya. Ia mengambil secangkir teh hangat yang sudah disiapkan oleh ajudannya. Aroma teh melati yang harum memenuhi indera penciumannya, memberikan sedikit ketenangan setelah hari yang panjang. Ia menyesap teh itu perlahan, merasakan kehangatan yang menjalar di tenggorokannya. Pikirannya kembali ke kantor polisi. Ia berharap, tindakan tegas Kapolsek Budi terhadap Bribka Haris akan menjadi efek jera, bukan hanya bagi Haris sendiri, tetapi juga bagi oknum-oknum lain yang mungkin memiliki niat serupa. Sebuah pelajaran yang mahal, namun sangat diperlukan. Jenderal Rudy adalah seorang pemimpin yang tidak hanya pandai dalam strategi militer, tetapi juga dalam memahami psikologi manusia. Ia tahu bahwa ketakutan adalah alat yang ampuh, tetapi rasa hormat yang tulus jauh lebih berharga. Dengan tindakannya hari itu, ia tidak hanya menakut-nakuti Bribka Haris, tetapi juga menunjukkan kepada Kapolsek Budi dan petugas lainnya bahwa ia adalah seorang jenderal yang peduli, yang tidak akan mentolerir ketidakadilan, meskipun itu terjadi di luar lingkup tugas militernya. Ia adalah seorang pemimpin yang layak dihormati. Ia menghela napas lagi. Hari esok akan membawa tantangan baru, tugas baru. Namun, ia merasa siap. Dengan pengalaman hari ini, ia merasa semakin kuat, semakin yakin dengan prinsip-prinsip yang ia pegang. Ia adalah benteng pertahanan negara, bukan hanya dari ancaman luar, tetapi juga dari kerusakan dari dalam. Dan ia akan selalu berdiri tegak, menjaga benteng itu, dengan integritas dan keberanian yang tak tergoyahkan. Ia adalah Jenderal Rudy. Waktu terus berjalan, denting jam di dinding ruangannya terdengar jelas dalam keheningan malam. Jenderal Rudy masih duduk di sana, merenungi setiap detail. Ia memikirkan struktur kantor polisi, bagaimana ruangan-ruangan terhubung, bagaimana sistem birokrasi bekerja. Ia tahu bahwa dalam setiap sistem, selalu ada celah,
Dan celah itulah yang sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tugasnya, dan tugas setiap pemimpin, adalah untuk menutup celah-celah itu, untuk memperkuat sistem, dan untuk memastikan bahwa integritas selalu menjadi prioritas utama. Ia membayangkan wajah Bribka Haris ketika ia membantingnya ke lantai. Ekspresi terkejut, malu, dan ketakutan yang bercampur aduk. Ia berharap, ekspresi itu akan terus membekas di benak Haris, menjadi pengingat abadi akan kesalahannya. Ia tidak ingin Haris menderita, ia hanya ingin Haris belajar. Belajar untuk menghormati seragam yang ia kenakan, belajar untuk melayani masyarakat dengan tulus, dan belajar untuk menegakkan hukum dengan adil. Itulah satu-satunya tujuannya. Teh di cangkirnya sudah dingin. Jenderal Rudi meletakkannya kembali di meja. Ia berdiri, melangkah ke jendela. Kota di bawahnya tampak damai. Cahaya lampu-lampu membentuk pola yang indah. Namun, ia tahu bahwa kedamaian itu adalah hasil dari perjuangan yang tak henti-hentinya, hasil dari pengorbanan banyak orang yang berintegritas. Ia adalah salah satu dari mereka, dan ia akan terus menjalankan perannya dengan segenap jiwa dan raganya. Ia melangkah keluar dari ruangannya, menuju kamarnya. Malam sudah larut, dan ia membutuhkan istirahat. Namun, pikirannya masih aktif, memproses semua kejadian hari itu. Ia adalah seorang jenderal, seorang pemimpin, dan tanggung jawabnya tidak pernah berakhir. Ia akan terus berjuang, demi negara, demi masyarakat, dan demi tegaknya keadilan. Jenderal Rudi menutup pintu kamarnya perlahan. Suara, klik, kunci terdengar nyaring dalam kesunyian. Ia melepas kemeja polonya, menggantungnya dengan rapi. Setiap gerakannya teratur, mencerminkan kedisiplinan yang telah mendarah daging dalam dirinya. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin, merasakan kesegaran yang mengalir. Di cermin, ia melihat pantulan dirinya. Seorang pria parubaya, dengan garis-garis tegas di wajahnya, yang menunjukkan pengalaman hidup yang kaya dan penuh tantangan. Matanya masih memancarkan ketegasan, namun ada juga kelelahan yang samar. Ia berbaring di tempat tidurnya. Bantal yang empuk menyambut kepalanya. Selimut yang hangat menutupi tubuhnya. Namun, tidur belum juga menghampirinya. Pikirannya masih berputar pada kejadian di kantor polisi. Ia membayangkan kembali ekspresi wajah Kapolsek Budi ketika ia mengetahui identitasnya. Perubahan ekspresi itu, dari panik menjadi pucat dan hormat, adalah sebuah pengakuan akan kekuatan dan wibawa yang ia miliki. Kekuatan itu bukan hanya berasal dari pangkatnya, melainkan juga dari integritas dan reputasinya yang bersih. Ia juga memikirkan tentang reaksi Aditya. Rasa lega dan gembira adiknya adalah hadiah yang tak ternilai harganya. Itu adalah bukti bahwa ia telah melakukan hal yang benar, bahwa ia telah melindungi adiknya dari ketidakadilan. Hubungannya dengan Aditya sangat dekat. Ia adalah sosok kakak sekaligus figur ayah bagi Aditya, terutama setelah orang tua mereka meninggal. Ia merasa bertanggung jawab penuh atas pendidikan dan moral adiknya. Oleh karena itu, ketika Aditya bercerita tentang kesulitan mengambil motor dan adanya permintaan uang, ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus turun tangan sendiri, tidak hanya untuk membantu Aditya, tetapi juga untuk memberikan pelajaran kepada oknum yang berani melakukan tindakan tercela itu. Jenderal Rudi menghela napas panjang. Ia memejamkan matanya, mencoba menenangkan pikirannya. Ia tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik. Ia telah menunaikan tugasnya sebagai seorang jenderal, sebagai seorang kakak, dan sebagai seorang warga negara yang menjunjung tinggi kebenaran. Ia berharap kejadian ini akan menjadi titik balik bagi kantor polisi tersebut, sebuah pengingat bahwa integritas adalah segalanya. Ia percaya bahwa setiap perbuatan baik akan selalu mendapat balasan yang baik pula, dan setiap kejahatan akan mendapatkan ganjarannya. Ia hanya menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dan abdi negara. Alhamdulillah, semua berakhir dengan baik. Ia membalikkan badan, mencoba mencari posisi yang nyaman. Suara jangkrik dari luar jendela terdengar samar, menemani kesunyian malam. Ia membayangkan kembali setiap detail, setiap kata, setiap tatapan. Ia adalah seorang jenderal Kopassus, dan ia akan selalu siap untuk berjuang, demi negara, demi keadilan, demi masa depan yang lebih baik. Akhirnya, perlahan-lahan, rasa kantuk mulai menjalar, membawa Jenderal Rudi ke alam mimpi, di mana ia bisa beristirahat sejenak dari perjuangan yang tak pernah berakhir. Ia tertidur dengan hati yang tenang dan damai.